Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Semoga kita dan kalian semua tetap diberi rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Di kesempatan kali ini Mang Dayun akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Membongkar 99 Rahasia Perdukunan. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Belum sempat Rusi anak menjawab, aku langsung meninggalkan tiang itu. Benny dan Abigail terlihat bingung akan sikapku. Setelah menjauh, barulah aku jelaskan semuanya. Anak itu diculik siang hari kala ia bermain di luar rumah dan orang tuanya sedang tidur. Umurnya baru 11 tahun saat dicor ke dalam tiang. Abigail terisak menangis. Ia sangat tersentuh. Namun apalah daya, ruh anak itu bukanlah ruh yang bebas. Ia terikat perjanjian gaib yang dilakukan oleh si pemilik pabrik. Kami lantas kembali ke sisi semula. Di sisi ini, aku serasa berada di masa lalu. Masa di mana beberapa mandor di pabrik ini terlibat dalam suatu kejahatan kriminal. Mereka membunuh salah satu pekerja di pabrik ini. Akibat kesal karena pekerja itu kerap mencuri semen dan perkakas pabrik. Di mana mayatnya dibuang? Tanya Ando usai ku jelaskan. Aku terdiam. Kubiarkan pikiranku menelusuri seluruh area pabrik. Dia tidak dibuang begitu saja. Kumamku setelahnya. Setelah dibunuh beramai-ramai, tubuhnya dibakar, dimutilasi kemudian dikubur di belakang pabrik ini. Benny membekap mulutnya yang menganga. Abigail memeluk erat lenganku. Sementara dua teman Benny, mereka mengusap tengguk yang merinding. Walau dikubur di tempat itu, arwahnya tidak berdiam di situ. Jelasku lagi. Kemana dia? Abigail meremas lenganku. Gentayangan keliaran, masih menyimpan dendam. Ah sudahlah bang, serem dengarnya. Benny berceloteh. Gimana kalau kita pindah ke ruangan yang itu? Ia menunjuk ke sebuah ruangan berpintu lebar. Kami lalu menyorotkan senter ke sana. Ada pelang bertuliskan ruang direktur di bagian atas pintu. Benny melangkah paling depan. Aku tahu ia punya kepekaan. Hanya saja belum mampu mengolah apa yang dilihat oleh mata batinnya. Sebab memiliki mata batin saja tidaklah cukup. Diperlukan kemampuan lain untuk menghubungkan titik demi titik kejadian ditampilkan oleh mata batin. Bagaimana itu semua saling terkait hingga membentuk jalan cerita yang benar. Benny meletakkan tangannya tepat pada gagang pintu itu. Ia memusatkan pikiran. Detik berselang, ia mual-mual sebelum akhirnya terlempar mundur. Dengan cekatan, aku menahan tubuhnya. Ini adalah reaksi yang normal sebagai pemula. Benny terlempar karena belum mampu mengontrol energi gaib yang ingin berinteraksi dengannya. Segera aku pijat pelipis dan tengkuk Benny. Beberapa saat kemudian, kondisinya berangsur membaik sehingganya kami melanjutkan penelusuran. Kalian tahu nggak? Benny bersuara pelan. Sewaktu tanganku memegang pintu tadi, aku menyaksikan pertengkaran sengit yang terjadi antara suami istri pemilik pabrik ini. Mereka ribut soal uang. Tapi belum selesai pertengkaran itu, tiba-tiba muncul banyak iblis dekatku, ingin memasuki tubuhku. Aku terempas dan rasanya tuh pusing banget. Benny mengurai apa yang dialaminya. Ia tampak lemas. Aku menepuk pundaknya. Setelah ini, kamu kudu tahu seberapa besar gelombang yang ada dalam jiwamu. Setiap kita memiliki gelombang energi yang berbeda. Begitupun dengan makhluk gaib. Jadi, tidak semua makhluk gaib bisa merasuki kita, melainkan hanya yang sefrekuensi saja. Oh gitu, pantesan. Kalau Benny. Kok aku jadi penasaran pada pertengkaran yang disaksikan Benny? Celotuk Ando. Kamera ia arahkan ke wajahku. Bisa nggak, abang sentuh gagang pintu tadi? Siapa tahu bisa melihat kelanjutannya. Aku mendesis, mendorong agar kamera dijauhkan dari wajahku.
Tak perlu menyentuh pun, aku sudah tahu sebenarnya apa yang terjadi. Pasangan suami istri itu melakukan banyak pesugihan, tapi toh bangkrut juga. Sekaya apapun kalau tak bijak mengatur uang, maka sama saja. Apa mereka boros? Suara Abigail terdengar peduli. Lebih buruk dari itu sayang. Ku sapu kepala Abigail. Si istri bergabung dengan geng sosialita dan menghabiskan uang tanpa pikir panjang. Sementara suaminya tak kalah bobrok. Ia kecanduan judi internasional. Lebih banyak kalahnya daripada untung. Ando terkekeh. Bangkrutnya bukan kaleng-kaleng dong. Iya, mereka semua bangkrut total. Bahkan gaji pekerja tidak dibayar selama berbulan-bulan. Semua pekerja jadi stres dan putus asa. Apalagi mereka yang menafkahi anak istri. Kasihan, sesal Abigail. Namanya hidup ada jatuh bangunnya, ada sebab dan akibat. Benny berbeci. By the way, penelusuran kita malam ini lumayan lancar loh. Thanks ya bang, udah membantu. Ucap Ando pada aku. Aku mengangguk sembari mencubit pipi Abigail. Semuanya terkekeh dan suasana terasa lebih baik. Oh iya bang, kemarin aku sempat kesini buat survei lokasi. Terang Ando. Terus, aku dapat info dari warga sekitar. Katanya kerap muncul semacam gerbang gaib di pabrik ini. Hah? Benny yang dari tadi sibuk menyorot sendernya kemana-mana, berbalik dan tertegun. Katanya gerbang itu hanya muncul di malam-malam tertentu. Besar banget gerbangnya. Ada cahaya juga bang. Tambah Ando. Aku segera memusatkan pikiran, mencari keberadaan gerbang yang dimaksud. Sebesar apa energinya, sehingga dapat disaksikan oleh mata telanjang manusia awam. Lubang neraka. Gumamku pelan. Tatapanku tertumbuk pada sebuah titik yang dihalangi oleh tembok tinggi pabrik ini. Untuk sampai ke sana, aku harus memutari bangunan luar pabrik, melintasi koridor panjang yang dipenuhi tanaman menjalar. Benny dan Abigail menyusur dari belakang. Tak ketinggalan pula si dua kameramen teman Benny. Abang nemu gerbangnya? Tanya Ando khawatir. Kepalanya celingak-celinguk mencari letak gerbang neraka yang padahal tak mampu dilihatnya. Jangankan Ando, Benny yang mata batinnya sudah terbuka pun tak mampu melihat keberadaan gerbang itu. Sebab gerbang itu seperti menyimpan suatu rahasia yang hanya mampu dilihat oleh orang-orang tertentu. Terlepas apakah ia memiliki mata batin atau tidak. Jika tidak heran bila ada warga awam yang kerap melihat gerbang gaib ini. Gerbang gaibnya ada di area situ. Tanganku menunjuk ke titik yang dimulai dari area semak belukar hingga ke area terbuka, menuju tembok pembatas pabrik. Dalam dunia supranatural sering disebut lubang neraka. Ucapku lugas. Benny terperangah. Ando dan temannya meneguk liur. Abigail bersembunyi di bawah ketiakku. Rasanya bukan suatu kebetulan aku bisa tiba di sini. Aku menatap Ando serius. Makasih kau sudah mengajak kami. Ando dan Benny saling bertatapan. Mungkin mereka belum paham apa maksudku. Emang apa mau ngapain di gerbang gaib itu? Menyipit mata Benny. Jangan aneh-aneh bang. Aku terkekeh. Di hadapanku, begitu nyata penampakannya disebut lubang neraka. Sangat besar dan membentuk kawah panas di permukaan tanah. Sinarnya menyala-nyala hingga menyorot langit. Menurut orang yang berpengalaman, di dunia ini, lubang neraka hanya terdapat di beberapa titik. Dan tidak semua manusia mampu menemukannya. Kita pulang aja gimana? Benny mengusul, sementara yang lainnya saling berpandangan. Ragu-ragu, Abigail mengusat janggut tipisku. Bang, ceritain apa yang abang lihat. Aku beralih menatap Benny. Ada banyak iblis keluar masuk di gerbang itu. Dari iblis kacangan sampai jempolan. Mereka masuk ke sana untuk apa sih? Abigail menatap mulutku. Bos besar mereka di sana, si Raja Iblis. Hah? Raja Iblis? Iya, namanya Lucifer. Aku berucap tenang,
Mereka ditugasi oleh Lucifer untuk menyesatkan manusia agar jatuh dalam dosa. Apa saja yang mereka lakukan pada manusia, Bang? Abigail memasang wajah Inoken. Tugas mereka sudah dibagi-bagi oleh Lucifer. Ada yang bertugas menggoda manusia agar membunuh, mencuri, berzinah, menipu, berjudi, menghujat, dan sebagainya. Ada pula yang tugasnya yaitu mengacukan isi pikiran manusia, membisikkan hal-hal yang menyimpang dari ajaran Tuhan. Para iblis meniupkan ruh depresi, kecewa, sakit hati yang berlarut-larut, kesombongan, dengki, dendam kesumat, kemalasan, dan semua beban yang membuat manusia tidak berdeka secara lahir batin. Tidak hanya itu, iblis juga menyusup ke tempat-tempat ibadah dan mempengaruhi beberapa tokoh agama, membuat mereka jadi cinta uang, haus popularitas, sok mencampuri urusan politik pemerintah, sikut sana sikut sini, memprovokasi umat untuk tujuan tertentu, yang pada akhirnya dunia kehilangan damai sejahtera. Perlu kalian tahu, iblis itu hebat dalam bermanifestasi, menyesuaikan tujuan mereka soal kultur dan budaya suatu masyarakat. Mereka berubah wujud sesuai dengan apa yang diyakini manusia. Misalnya, Abigail bergidik. Misalnya di negara kita, mereka berubah kuntilanak, pocong, genderuwo, jin, monyet, jin babi, jin ular, dan semua yang sekiranya sesuai dengan imajinasi manusia Indonesia. Sementara di negara lain, mereka juga menyesuaikan diri dengan imajinasi manusia di sana. Bisa berupa Dracula, monster, vampir, siluman, dan sebagainya yang menakutkan. Mereka itu berbeda-beda, tapi tetap satu. Wujud dan cara kerjanya memang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu menggiring manusia masuk ke dalam neraka. Sadar, Bang, jangan sok benar. Benny yang kini kesal, mendelik tak suka padaku. Abang itu mantan dukun, masih sering ngedukunin orang pula. Lah berarti abang juga diserupi iblis dong. Celetuknya kasar. Aku tertawa, hatiku menangis. Bukan hanya disurupi. Kalau mau jujur, sebagai dukun, aku adalah kaki tangan iblis. Abigail melonggarkan pelukanya di lenganku. Ada cemas dan rasa takut menyisap masuk. Praktik perdukunan bertujuan membuat manusia meremehkan kuasa Tuhan. Seolah hanya iblis yang mampu mendatangkan rezeki, hanya iblis yang mampu menyembuhkan penyakit. Padahal pesugihan adalah cara iblis untuk menarik duluan rezeki dari masa depan. Dan ilmu putih tidak benar-benar menyembuhkan penyakit. Penyakit itu dipindahkan ke organ tubuh yang lain, atau dipindahkan ke orang lain. Keasikan menjelaskan. Tahu-tahu Benny sudah tidak ada di sekitar kami. Aku berhenti bicara dan mengajak semuanya untuk mencari adik tiriku itu. Terpaksa, kami meninggalkan gerbang yang disebut lubang neraka, lantas beranjak ke tempat awal. Makin lama berada di pabrik ini, atmosfernya makin memanas. Kami merasa gerah dan susah bernapas oleh karena pengapnya udara. 1 jam berlalu, Benny belum juga ditemukan. Sudah mengecek ke mobil, tapi tak ada. Terpaksa kami kembali menelusuri pabrik semen ini. Detik-detik di mana kami sudah sangat lelah mencari, barulah ia bersuara dari dalam ruang direktur. Ruangan yang sebelumnya sempat membuatnya terhempas saat menyentuh pegagang pintu. Ia tertawa terbahak. Apa kalian mencari aku? Ando menendang pintu ruang direktur hingga terbuka lebar. Jemarinya merabat tombol saklar demi menyalakan lampu. Sayang, listrik di ruang ini pun tak berfungsi lagi. Benny kembali tertawa. Ia duduk berbangku kaki di kursi kebesaran direktur. Kau, tunjuknya mengarah padaku. Barusan kau menjelek-jelekan nama aku, bukan? Aku tersentak mundur, langsung menarik lengan Abigail agar tak mendekati Benny, sebab sosok yang merasuki Benny sangatlah berbahaya. Wahai manusia bodoh, ia memeki. Membicarakan namaku sama dengan mengundangku datang. Aku Lucifer, ucapnya bersamaan dengan matanya menyala merah. Di saat yang sama, suatu energi gelap melempar kami ke tembok. Rasanya sakit sekali.
Aku segera mendekap tubuh Abigail. Gadisku itu meringis meraba tubuhnya. Sementara Lucifer kembali tertawa melalui raga Benny. Kesal, aku membaca mantra lantas melesakkan kanuragan hitam lewat mulutku. Kumbalan asap hitam menghantam Lucifer, tapi tak memberi efek sama sekali. Apa kau lupa kalau aku ini Raja Iblis? Segenap ilmumu sama sekali tak berarti buatku. Percuma menyerang. Kekehnya. Aku bangkit berdiri, lalu berucap pelan. Tolong tinggalkan raga adikku. Sekarang juga kami akan angkat kaki dari pabrik ini. Bodoh! Bentaknya lagi. Sepasang mata merah itu membuat Abigail bersembunyi di balik pundakku. Sementara Ando dan teman kameramennya sibuk mengutak-atik kamera yang rusak akibat sebelumnya menabrak tembok. Selebriti dunia rela melakukan ritual berdarah agar bisa berjumpa denganku. Mereka meminta popularitas dan kekayaan. Rupanya kau lebih bodoh dari yang kukira. Kau hanya meminta akan meninggalkan raga adikmu, padahal aku mampu mengabulkan apa saja. Serius, aku pengen jadi YouTuber terkenal. Bisa ngebulin gak? Ando yang masih berkutat dengan kamera rusaknya menilai penuh minat. Hitung-hitung sebagai ganti rugi, kau merusakkan kameraku. Lucifer dalam raga Benny tertawa lebar. Ia berkacak pinggang. Terlalu mudah. Kalian semua boleh minta apa saja, tapi ada syaratnya. Syarat? Ando mendongak. Lucifer kembali tertawa. Carikan pengantin berdarah buatku di kota ini. Ando meringsek mundur. Abigail menggigil di balik pundakku, dan aku terpaksa menyaut. Dalam bentuk apapun, kami tak ingin bekerja sama denganmu. Kami akan bertobat dan memuliakan Tuhan. Cuy! Tak disangka, Lucifer meludah. Memuliakan Tuhan katamu? Kau itu masih terikat kutuk siluman ular. Rohmu adalah milikku. Tecinya. Tidak. Aku berteriak diikuti mundur beberapa langkah. Kau sama sekali tak berkuasa atas diriku. Tapi kau itu siluman ular. Gertaknya yang membuat Abigail dan Ando terperangah. Kaget bukan main. Beneran abang siluman ular? Abigail mengurut dada. Aku sering mimpi berhubungan badan sama ular dan itu terasa nyata bang. Aku terdiam. Sebaliknya Lucifer tertawa keras mendengar pengakuan Abigail. Nakal sekali kau, dasar siluman mesum. Pekik Lucifer. Ia mendorong tanpa menyentuh. Seketika diri ini ambruk ke lantai. Kurasakan kekuatan Lucifer telah menarik ruhku keluar dari badan. Layaknya orang yang baru meninggal, aku melihat badanku terkapar di lantai. Kulihat Abigail mengguncang tubuhku dan merengek agar Lucifer mengambilkan kesadaranku. Lucifer di dalam tubuh Benny tertawa membahana. Berkali-kali ia meludah sembarangan. Sungguh aku tak tahan melihat Abigail menangis. Aku mendekatinya dan membelai pucuk kepalanya. Namun tanganku melayang hampa, menembus kepala Abigail. Sial, aku sudah meninggal. Umpatku. Sayang, aku di sini. Ucapku parau. Sayangnya, Abigail tak mendengar, membuat amarahku meletup di dada. Lucifer bajingan! Teriakku sambil berlari menabraknya. Seketika Lucifer keluar dari tubuh Benny. Adik tiriku itu tumbang ke lantai dan masih tak sadarkan diri. Di hadapanku Lucifer begitu mengerikan. Ia berbentuk asap hitam yang tebal dan hilang muncul. Sekarang kita sama-sama adalah ruh. Kembalikan aku ke tubuhku. Pintaku. Ada banyak hal yang belum kuselesaikan di dunia. Kembali ke dunia. Lucifer menggeram. Kini dengan suara aslinya yang menggelegar, membuatku membungkuk seraya menutup kedua kuping. Jadi kau ingin kembali untuk bertobat? Enak saja. Neraka adalah tempat yang tepat untukmu. Ikut aku. Tidak sialan. Aku memekik kemudian menyambangi tubuhku yang terkapar. Berkali-kali aku mencoba memasuki tubuhku, tapi tak berhasil.
Ternyata Lucifer telah memantrai tubuh itu, sehingga ribuan benang hitam melilit di sana. Detik berselang, Penny membuka mata dan langsung bangkit berdiri. Ia melihat amat panik. Apa yang terjadi? Abang Bune kenapa? Ia tersungkur di sisi Abigail yang tengah meratapi tubuhku. Bang, bangun bang. Bisa gawat kalau ibu sama ayah tahu. Ratap Benny. Aku hendak berbicara pada Benny, karena aku tahu anak itu cukup sensitif mata batinnya. Namun Lucifer dengan cepat menarik tubuhku, berkelebat menuju gerbang gaib yang disebut lubang neraka. Ruhku menangis, merasa bersalah telah meninggalkan Abigail. Seonggok tubuhku itu tentu saja akan membebani Abigail dan Benny. Mereka tentu akan dimarahi oleh ibu dan ayah. Harus bagaimana mereka menjelaskan? Lubang neraka yang kumasuki tidak melesat jauh dari dugaan. Tidak ada ruh manusia di sana. Semuanya iblis. Iblis dengan sebagai rupa yang mengerikan. Aku begitu tersiksa berada di tempat terkutuk ini. Bau busuk merebak kemana-mana. Terdapat kawah berisi gunangan darah. Dan para iblis mandi di situ sembari tertawa menyeramkan. Lucifer menginstruksi. Lantas dua iblis datang dan menyeretku ke sebuah penjara. Jeruji penjaranya bukan terbuat dari besi, melainkan dari tulang-tulang panjang, berbau anyir. Aku mual, kepala aku sangat pusing, namun tak ada yang bisa diperbuat. Sampai kapan kamu mengurungku di sini? Hingga akhir zaman tiba, kiamat pecah. Aku berteriak ketika Lucifer berdiri di depan jeruji penjara. Ia tertawa. Apa kau tak nyaman berada di sini? Tanyanya parau. Suara itu begitu mengerikan. Dari berupa gumpalan asap hitam tebal, ia beralih menjadi sesosok manusia, sangat muda dan tampan. Wajahnya terparat maripuna. Sepasang matanya berbinar seperti bola kristal, rambut lurus dan halus berbuat dari silver. Ia memakai jubah ungu panjang berbahan satin, khas seorang pangeran. Ia memantik jari telunjuk dan suasana seketika berubah. Tak ada lagi genangan darah maupun iblis-iblis berwajah rusak. Tempat ini lebih mirip kastil kuno dengan Lucifer sebagai pangerannya. Bagaimana? Apa ini lebih baik? Tanya Lucifer dengan suara yang kini terdengar halus. Aku memandang penjara tempatku ditawan. Tulang-tulang jeruji kini berubah jadi besi. Lantai tanah menjadi paving ubin yang rapi. Aku bergumam. Ini memang lebih baik. Tapi lebih baik lagi jika kau kembalikan aku ke tubuhku di dunia. Lucifer mengibas jubahnya. Ia menatapku lekat. Kau tetap kupulangkan ke ragamu di dunia. Tapi belum saatnya. Aku menekan intonasi. Sekarang atau nanti sama saja. Lucifer tertawa. Jelas tidak sama, Bune. Mataku memicing. Apa yang kau inginkan dariku? Kau akan kuutus untuk menjalankan misiku di Jakarta. Seorang gadis di kota itu harus jadi pengantinku. Pengantin berdarah. Dan saat ini belum waktunya. Sebab gadis itu belum paham siapa aku. Siapa gadis itu? Aku meremas jeruji besi. Si Raja Iblis kembali tertawa. Ia lantas memainkan jemarinya. Lalu sebuah tayangan muncul di udara. Aku melihat seorang gadis yang berkuliah di sebuah universitas. Ia masih perawan dan belum pernah pacaran. Bapak dan ibunya sering sakit-sakitan. Mereka kewalahan biaya berobat. Kulihat pula Lucifer sering mendatanginya lewat mimpi. Berupa pangeran kegelapan yang sangat tampan merupawan. Gadis itu tersenyum dalam tidurnya. Tapi saat pagi hari tiba, ia menganggap mimpi itu bukanlah apa-apa. Dilupakan begitu saja. Ia tak tahu betapa berkuasanya si Raja Iblis di dunia ini. Karena ketertarikannya yang kuat pada gadis itu, Lucifer meniupkan suatu kekuatan mistis ke dalam raga si gadis. Bah Superwoman, gadis itu mampu melakukan hal-hal di luar nalar. Ia mampu memindahkan benda dengan hanya menunjuk. Ia juga mampu berteleportasi, menghilang dari satu ke tempat lain, menyembuhkan penyakit orang tuanya, bahkan meluas menyembuhkan masyarakat. Viral. Gadis itu viral di Jakarta.
Dia akan menjadi pengantin berdarah untukku, ucap Lucifer usai tangannya menghapus tayangan barusan. Pengantin berdarah? Wajahku meneleng. Ya, tumbal pemuka ritual untuk menyempurnakan misiku di Jakarta, membuat kota itu mirip neraka dunia, di mana dosa menjadi kebiasaan yang wajar. Lucifer tertawa puas. Jika tiba saatnya, kaulah yang akan kuutus. Kau harus mampu meyakinkan di situ. Dia harus mau disembelih lehernya. Apa? Aku memeki. Suaraku tercekat di kerongkongan. Sudut pandang Abigail. Ya Tuhan, kenapa jadi serumit ini? Gara-gara tertarik pada ajakan Benny untuk penelusuran, sekarang Bang Bone tak sadarkan diri. Apanya pingsan atau sudah meninggal? Aku dan Benny jadinya bertengkar karena panik. Panik, mau dibawa ke rumah sakit atau ke rumah orang tua Bang Benny? Kalau ke rumah, sudah pasti Bu Amira akan marah besar. Akhirnya kami membawa tubuh Bang Bone ke rumah sakit. Selama di perjalanan, aku menangis sesenggukan. Tak bisa kubayangkan jika Bang Bone tidak bangun lagi. Sungguh, aku belum siap kehilangan orang tercinta. Dia belum meninggal, ujar dokter di ruang ICU. Dia mengalami gagal napas, atau yang sering disebut koma. Kami akan memasang alat bantu pernapasan. Imbu dokter, aku, Penny dan Ando tak henti membisikkan doa-doa kecil. Di hadapan kami, dokter yang dibantu oleh tim medis memompa dada Bang Bone. Mereka memasang ventilator yang menutupi hidung dan mulut. Garis hijau muncul di layar monitor, naik turun seiring denyut jantung. Dokter meminta kami untuk keluar dan berpesan agar orang tua haruslah datang. Mau tak mau, Benny menelpon ayah dan ibunya. Aku membekap telinga kala terdengar amukan Bu Amira di ujung telepon. Benny mematikan loudspeaker, kemudian mengelus dada. Mampus aku, kalau sampai Mbak Moni gak siuman, aku yang akan disalahkan. Benny menutup telepon sembari menepuk jidat. Aku mengacap poni, rambutku yang berkeringat. Belum lagi wajah ini sudah sangat tegil terasa. Bukannya mata batinmu masih aktif, Ben? Ben, cobalah kamu lihat. Jangan sampai Rubang Bone berada di sekitar sini. Benny menggeleng lemah. Ia menatapku sayu. Sejak kita masih berada di area pabrik, Rubang Bone sudah tak terlihat. Aku jadi bingung ruhnya kemana. Makanya aku frustasi. Aku menggigit kuku. Pengakuan Benny membuatku harus berpikir keras. Benny, sebelum kau siuman, Bang Bone sempat bertengkar dengan sosok yang masuk ke tubuhmu. Kalau nggak salah, dia menyebutnya Lucifer. Lucifer? Benny menatapku tajam. Itu kan iblis paling berbahaya, si ular tua yang dikisahkan dalam kitab Wahyu. Benar, aku mendesah. Menurut Lucifer, Bang Bone lah yang gak sengaja memanggilnya datang. Bang Bone sempat bercerita tentang Lucifer. Itu sama saja mengundang iblis itu datang. Benny mengedit mendengar tuturanku. Jadi aku tidak suka Lucifer. Seingatku, waktu itu aku penasaran dengan ruang direktur. Bang Bone lagi asik bercerita saat aku pergi. Ku masuk ke ruang direktur dan terkesima pada kursi mewah yang dipenuhi debu. Itu saja. Selebihnya aku tak ingat apa-apa, kecuali terbangun dan mendapati Bang Bone sudah terkapar di lantai. Aku menggaruk ujung dagu. Berarti Rubang Bone diseret oleh Lucifer. Diseret kemana, Kak? Benny mendelik gugu. Lubang neraka, ucapku getir. Melebar pupil mata Benny. Ia menatapku tak berkedip. Bisa jadi, Kak. Bisa jadi ruhnya dibawa ke sana. Aku menunduk pilu, mengelap wajah dengan tisu ala kadarnya, lantas berucap lemah. Apa yang harus kita lakukan? Aku tahu caranya, Kak. Aku menegakkan bahu. Gimana? Kita harus jujur sama ibu dan ayah, sebab mereka bisa menolong.
Mereka tuh tergabung dalam persekutuan doa di gereja, yang mana pastor pembimbing mereka terkenal mampu melawan Lucifer. Oh, begitukah? Ucapku hampir tak percaya. Seberkas harapan ini membuat dadaku terasa longgar. Beneran kak, mereka mengusir iblis dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus percaya. Benny meyakinkanku. Aku memaksakan senyum kecut. Melalui kaca pesergi, di pintu ruang ICU, bisa kulihat kekasihku terbaring. Kekasih misteriusku itu. Jatuh cinta padanya tak pernah kuduga sebelumnya. Semua mengalir begitu saja. Bahkan ketika Lucifer menuduhnya sebagai siluman ular, aku tetap sayang. Boneku, ular cintaku. Otak sama hati kamu kemana, Benny? Bukan sekali dua kali Bu melarang kalian melakukan hal yang sesat. Ya namanya penelusuran mistis itu sangat berbahaya. Masih SMA kamu udah senekat ini. Sekarang lihat abang kamu. Kalau dia sampai meninggal, ibu harus ngomong apa ke Pak Tarso yang telah setengah mati membesarkan dia? Ibu akan dianggap tidak becus menjaga anak. Harusnya kamu sayang sama abang kamu. Bone itu tidak seberuntung kamu. Sejak bayi ibu meninggalkannya, hidup sederhana juga putus sekolah. Lalu sekarang ya koma karena ulahmu. Benny, kalau kamu gak menganjaknya, gak mungkin sampai begini. Bu Amira memarahi Benny di depan ruang ICU. Tanpa suara, Benny bersujud di kaki ibunya. Beruntung tak banyak orang yang melintas, karena sudah larut malam. Aku tak berani mengangkat kepala. Hanya memandang jari kakiku, yang kusam dan berdebu, akibat penelusuran di pabrik terbengkalai itu. Selain takut pada Bu Amira, kisah masa lalu Bang Bone benar-benar menyayat hatiku. Pantas saja pola pikir dan merangkai Bang Bone lebih dewasa dari pria seusianya. Kau juga, Abigail, tegur Bu Amira. Aku tersentak kaget. Jadi pacar itu jangan menye-menye, harus tegas. Bunuh sama Benny ke neraka. Kamu nurut juga. Otak sama hati kamu kemana? Sama halnya dengan Benny, aku pun tak bersuara. Karena sudah jelas kami yang salah. Bu Amira masih sibuk mengomel saat suaminya datang. Datang bersama 3 orang pastor yang masing-masing memeluk Alkitab. Melihat mereka, ia langsung menyudahi omelan. Gagas ia mengajak mereka masuk ke ruang ICU, di mana Bang Bone terbaring. Bu Amira dan suaminya tak mengizinkan kami masuk. Namun salah satu pastor membuka pintu dan dengan ramah mengajak masuk. Aku dan Benny berdiri kaku agak jauh dari ranjang pesakitan. Sementara Bu Amira belum juga hilang raut kesalnya. Bone belum meninggal. Ruhnya dikekang oleh Lucifer di alam gaib, ujar salah satu pastor yang meraba kepala Bang Bone. Masih bisa diselamatkan? Tanya suami Bu Amira. Puji Tuhan, tidak kuasa yang melebihi kuasa Tuhan. Kita akan memanggil ruhnya untuk kembali. Amin, amin. Dimuliakan nama Tuhan yang kudus, tegas suami Bu Amira. Tak lama kemudian, kami semua diminta untuk bergandengan tangan sembari melingkari ranjang di mana Bang Bone terbaring. Salah satu pastor memandu agar kami semua menyatukan hati berfokus pada kebesaran dan kuasa Tuhan. Lantas dengan penuh penghayatan, bersama-sama menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan. Usai bernyanyi, ketiga pastor tersebut mengucapkan doa-doa dengan intonasi yang tegas. Tuhan, kami hanyalah manusia biasa. Dengan segala kelemahan kami, datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi anak Bone, sama seperti biji matamu. Bahwa Engkau yang telah menyulam ia ke dalam rahim ibunya sejak bayi. Bahwa Engkau mau menyelamatkannya dan punya rencana yang indah bagi masa depannya. Tuhan, tiada satu kuasa di kolong langit ini yang melebihi kuasa-Mu. Engkaulah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, yang akan datang untuk kedua kalinya mengangkat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kudus, kupanggil roh anak Bone kembali. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Gert. Seketika itu juga, badan Bang Bone seperti kesetrum listrik.
Aku mencolek Benny agar memberitahu apa yang dilihat oleh mata batinnya. Tuhan dahsyat, ruh Bang Bone udah ada di sini kak. Bulu kuduku merinding. Serius? Udah masuk ke tubuhnya? Kok belum bangun ya? Sudah kak, belum bangun mungkin tubuhnya masih bereaksi. Benny menjawab tanpa mengalihkan pandang dari ranjang. Dalam nama Yesus. Sontak seorang pastor diikuti mengusap kelopak mata Bang Benny. Luar biasa. Aku mengucap mata berkali-kali. Di hadapan kami, Bang Bone membuka matanya. Tatapannya langsung tertuju pada Bu Amira. Raut yang tadinya kaku tanpa ekspresi berangsur takut melihat ibunya sendiri. Salah satu pastor tersenyum ramah lantas menasihati. Bu Amira, dalam Alkitab ada tertulis, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak dibiarkan mempermalukan ibunya. Itu memang benar, namun kita harus bijak menyikapi anak zaman sekarang. Marah yang berlebihan hanya akan merusak mental mereka. Baiknya mendidik mereka dengan 50% kasih dan 50% kedisiplinan. Sebab di ayat lain pun ada tertulis, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bu Amira terenyah. Ia tak jadi memarahi Bang Bone. Wajah seriusnya pelan mencair. Selanjutnya, ketiga pendeta itu menumpangkan tangan ke atas tubuh Bang Bone. Mereka kembali mengucap doa-doa dengan keyakinan yang tinggi. Dalam hati aku bertanya, kenapa lagi Bang Bone didoakan? Bukannya dia sudah siuman? Ataukah masih ada yang belum beres? Ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau mengembalikan Bone ke fitrahnya sebagai manusia normal, sesuai kodrat yang Kau ciptakan. Segala bentuk kutukan iblis dan perjanjian orang tuanya di masa lalu dengan izin ular, kami patahkan dan kami hancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa. Sentak mereka bersamaan dengan menyentuh badan Bone. Ajaibnya, hal yang lama kucurigai terjadi di depan mataku. Bang Bone berubah jadi ular. Ular sepanjang 1,5 meter, berwarna dasar hitam, dengan totol kuning kecemasan yang memerindah tubuhnya. Ia tak melawan atau ingin kabur, hanya melengkor, lemah di atas ranjang. Bahkan saat dokter dan tim medis masuki ruangan dan nyaris berteriak menyaksikan pemandangan langka ini, ia tak bereaksi. Salah satu pastor menjelaskan pada dokter apa yang sebenarnya terjadi. Dokter tertawa dan menegaskan bahwa di sini tempatnya manusia dirawat, bukan ular. Oleh sebab itu, wujud ular Bang Bone kami bawa pulang. Aku dan Benny yang memangkunya di dalam mobil. Benny lebih banyak diam, sementara aku mengajak bicara kekasihku itu. Sesekali mendaratkan kecupan di kepalanya. Segitunya Kak Abigail mencintai abangku, gumam Benny prihatin. Ular kok dicium-cium? Aku meliriknya sepintas. Bang Bone ini cinta pertamaku. Dia ular atau manusia, aku gak peduli. Benny tertawa. Di saat yang sama, wujud ular Bang Bone menyorok lembut wajahku. Ia mungkin sadar kami sedang membicarakannya, lantas meminta dimanja. Loh, ini kita mau kemana sih? Tanya Benny tiba-tiba pada Lukas, si sopir pribadi. Lukas menunjuk ke arah depan. Di sana, mobil yang dikendari ayah yang membawa ibu dan ketiga pendeta berbelok ke arah lain. Kita nggak jadi pulang ke rumah? Benny mengerjak. Enggak, Den. Katanya kita harus segera ke desa Den Bone. Bapaknya sedang sakit berat. Aku dan Benny bertatapan. Sakit berat? Kasihan. Bang Bone pasti sedih mendengar ini. Ucapku prihatin sembari mengusap kepala si ular. Wujud ular Bang Bone jadi tak tenang. Ia meliuk ke sana dan kemari di dalam mobil. Setelah aku perhatikan, ada air mata merembes tipis dari lubang matanya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.